Selamat datang kembali. Hari ini kita mau melakukan pembahasan mendalam nih soal sumber-sumber yang Anda bagikan dari HBR Emotional Intelligence ya, tentang mindfulness. Fokusnya itu gimana cara melatih kesadaran penuh ini di tengah kerjaan yang, ya ampun, sibuk banget. Misi kita hari ini, gali langkah praktisnya supaya Anda bisa pakai mindfulness di rutinitas, biar stres berkurang, fokus juga jadi lebih tajam. Gimana? Tepat sekali. Jadi, mindfulness itu, simpelnya ya, sadar sama momen sekarang, tanpa menghakimi. Ini bukan sekedar tren loh, ada dukungan sainsnya, kayak riset Chong Leton dan kawan-kawan yang Anda bagikan itu. Dan emang terbukti bisa mubah cara kerja otak kita. Oke. Dan yang penting diingat, ini bukan soal nambahin tugas lagi ke daftar kerjaan Anda, tapi lebih ke ngubah cara Anda ngalamin hari kerja itu sendiri. Nah, itu dia. Oke, mari kita bedah ya. Kita kan sering banget kerja kayak pakai mode autopilot, ya kan? Entah karena rutinitas atau gangguan kayak notifikasi email nonstop yang disebut di sumber Anda itu. Nah, riset di materi ini nyebutin beberapa manfaat mindfulness. Apa sih yang paling kerasa di lingkungan kerja? Ada beberapa poin kunci nih. Pertama, soal peningkatan fokus dan kinerja. Pasti. Riset dari Langer misalnya, nunjukin kalau kita sadar penuh, keterlibatan kita tuh naik, kesalahan jadi berkurang. Bayangin aja bedanya musisi yang main karena bosen sama yang benar-benar hadir di tiap nada. Oh iya ya, beda banget pasti rasanya. Betul. Terus yang kedua, pengurangan stres. Nah, ini menarik nih dari Langir juga. Dia bilang kalau kita mulai mempertanyakan keyakinan yang bikin kita terbebani, misalnya mikir, wah cuma gue nih yang bisa beresin ini, stresnya bisa langsung turun loh. Jadi mindfulness itu kayak kunci buat ngebuka asumsi itu. Ini sejalan sama temuan Goleman soal melatih ulang otak biar lebih resilient, lebih tangguh hadapi tekanan. Jadi mempertanyakan pikiran kita sendiri ya kuncinya. Iya, betul. Terus yang ketiga ada juga dampaknya ke peningkatan kreativitas dan pengambilan keputusan yang lebih jernih. Ini juga didukung studi Langer dan Congilton. Oke, manfaatnya jelas banget ya. Tapi nih, tantangannya kan di prakteknya. Sumber Anda nyinggung soal mindfulness yang udah kayak kebiasaan gitu. Nah, gimana caranya kita bisa nyelipin mindfulness ini di sela-sela rapat, email, deadline, tanpa malah jadi beban baru atau rutinitas kosong aja gitu? Ada cara praktis yang beneran bisa nyatu sama hari kerja nggak, Li? Pertanyaan bagus, karena kuncinya memang diintegrasi, bukan harus duduk meditasi formal lama-lama. Sumber-sumber ini menekankan praktek-praktek kecil sepanjang hari. Pertama, ada yang namanya momen sadar penuh atau mindful moments. Ini pendekatan mindfulness in action dari Gonzales. Intinya, sadari aja momen sekarang walau cuma beberapa detik. Cuma beberapa detik ya? Iya, misalnya pas lagi rapat, pikiran kemana-mana. Sadari aja, oh pikiran lagi ngelantur. Terus tarik lagi, fokusnya pelan-pelan. Bisa dimulai dari pas Anda baru nyampe kantor, kayak saran Chong Leten itu. Kedua, meditasi mikro. Latihan fokus napas dari Gonzales itu simpel banget. Rasain napas di perut, pikiran melayang, wajar. Tarik lagi aja ke nafas, tanpa marah-marah ke diri sendiri. Oke, jadi nggak perlu sempurna ya? Nggak perlu. Cukup 1-2 tarikan napas sadar itu udah bisa jadi jangkar. Ketiga, fokus pada tugas. Ini ditekankan banget sama Chong Leten DKK. Benar-benar hadir sama apa yang lagi dikerjain. Kita semua pernah kan, lagi fokus nulis laporan, notif email bunyi. Nah, sadari gangguan itu, oh email. Terus lepasin, balik lagi fokus. Jangan tergoda buat langsung ngecek. Melawan godaan notifikasi ya. Susah tuh. Haha, iya. Tapi bisa dilatih. Terakhir, keempat, transisi sadar penuh. Coba ambil jeda singkat, mungkin 1 tarikan napas sadar aja pas mau ganti tugas atau sebelum masuk rapat. Keltner bahkan nyaranin mikirin sejenak orang yang bakal kita temui sebelum rapat. Itu juga bentuk mindfulness loh. Jadi intinya ini bukan soal nambah waktu khusus buat meditasi berjam-jam ya, tapi lebih kayak menenun kesadaran-kesadaran kecil ini ke dalam hari kerja kita yang udah padat. Jadi bukan durasinya, tapi frekuensi dan niatnya gitu ya. Betul sih, Goleman nyebut latihan 20-30 menit sehari itu manfaatnya besar buat resiliensi. Tapi ya mulai dari yang kecil-kecil ini kayaknya kunci biar Anda bisa terus jalaninnya. Persis. Intinya gitu. Mindfulness di tempat kerja itu ya soal kesadaran yang disengaja di momen sekarang, bukan ngosongin pikiran.
Ini keterampilan yang dibangun lewat latihan kecil, konsisten, dan yang paling penting terintegrasi sama kerjaan, bukan jadi aktivitas terpisah. Dan ini secara aktif ngelatih ulang otak Anda jadi lebih tangguh dan fokus. Menarik sekali. Nah, sebagai penutup nih, ada satu pemikiran dari sumber ini yang mungkin bisa Anda renungkan lebih lanjut. Disebutkan kalau mindfulness itu bisa bantu kita melihat hasil bukan sekadar positif atau negatif, tapi mungkin kayak pilihan A, B, C, atau D yang masing-masing punya tantangan dan peluangnya sendiri. Gimana kalau Anda coba lihat tantangan kerja Anda berikutnya bukan sebagai masalah besar, tapi mungkin cuma sebagai situasi C yang perlu dihadapi dengan sadar? Kira-kira apa yang bakal berubah dari respons Anda? Selamat mencoba merenungannya.